Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini dan dalam video ini izinkan saya atas nama Imam Ma'arif Fandi dengan Prodi Manajemen Pendidikan Islam melaporkan tugas UTS Project Based Learning atau PJBL dengan judul Membangun Sistem Komunikasi Organisasi Efektif di Lingkungan Lembaga Pendidikan Islam, dengan yang terhormat dosen pengampu mata kuliah komunikasi organisasi, yakni Ibu Dwi Sugianik MPD. Bab yang pertama, latar belakang masalah. Komunikasi organisasi sangat penting bagi kelancaran lembaga pendidikan Islam. Di pesantren, komunikasi berperan untuk menyampaikan informasi, menanamkan nilai-nilai Islam, dan mempererat ukhuwah. Namun, masih sering terjadi miskomunikasi antara kiai, ustadz, ustazah, dan staf karena kurangnya sistem komunikasi yang jelas dan terbuka. Pola komunikasi di pesantren masih bersifat tradisional dan hierarkis. Komunikasi formal sering kurang efektif, sementara komunikasi informal kadang menimbulkan rumor atau salah paham. Islam menekankan pentingnya prinsip musyawarah, amanah, tabayyun, dan adab dalam berkomunikasi. Seperti yang diterangkan dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti ataupun tabayyun." Masuk kepada bab yang kedua, tujuan proyek ini. Tujuan proyek ini ialah yang pertama, merancang bagaimana model komunikasi organisasi yang efektif dan islami di lingkungan pesantren. Yang kedua, mengintegrasikan nilai-nilai Islam seperti musyawarah, amanah, ukhuwah, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, meningkatkan kolaborasi dan keharmonisan hubungan antara kiai, ustadz, ustazah, staf, pengurus, dan santri-santri yang lain. Bab yang ketiga, deskripsi atau gambaran model komunikasi organisasi. Dalam hal ini, Al-Fakir atau saya sendiri membaginya dalam bentuk jenis, yakni gambaran jenis-jenis komunikasi yang ada di pesantren. Adapun jenis yang pertama ialah vertikal, yang terjadi dari atas bawah atau dari bawah ke atas. Contoh, komunikasi dari kiai kepada ustadz, kemudian dari ustadz pada santri, atau sebaliknya dari bawah ke atas, yakni dari santri melaporkan kepada ustadz dan ustadz ada berkomunikasi ataupun laporan kepada kiai. Kemudian jenis yang kedua, horizontal, terjadi secara datar atau rata di antara sesama. Contoh, komunikasi ataupun percakapan antara ustadz dan ustadz ataupun dari santri dengan santri yang lainnya. Yang ketiga, jenis formal, komunikasi yang dilakukan secara resmi. Contoh, seperti rapat, surat edaran, ataupun jadwal kegiatan sehari-hari dalam kegiatan di pesantren. Yang keempat, informal, terjadi secara non-formal. Contohnya ialah percakapan santai sehari-hari antar sesama warga pesantren. Dan jenis yang kelima ialah eksternal, yang terjadi dengan pihak luar. Contoh, komunikasi pesantren dengan wali santri, masyarakat, dan pemerintah sekitar. Adapun di slide yang ini menunjukkan gambar bagaimana pola komunikasi organisasi yang terjadi dalam lingkup pesantren.
pola komunikasi umum, yakni dari kiai, ustadz, pengurus santri, dan santri. Kemudian feedback dari santri kembali ke atas, dan seterusnya. Kemudian bab yang keempat, nilai-nilai Islam dalam komunikasi. Yakni yang pertama ada musyawarah ataupun syura. Makna dalam komunikasinya ialah mengambil keputusan bersama. Implementasinya ataupun prakteknya ialah seperti rapat ustadz ustazah dan staf yang dilakukan rutin sekali. Kemudian yang kedua, amanah. Makna dalam komunikasi ialah menyampaikan pesan dengan tanggung jawab. Implementasinya ialah informasi disampaikan tanpa diselewengkan. Kemudian yang ketiga ialah ukhuwah. Makna dalam komunikasi ialah menumbuhkan rasa persaudaraan. Implementasinya ialah saling menghargai dan dalam komunikasi. Dan yang keempat, tabayun. Makna dalam komunikasinya ialah memastikan kebenaran informasi. Implementasinya ialah setiap kabar dicek ataupun diperiksa sebelum diteruskan atau sebelum dilanjutkan. Kemudian bab yang selanjutnya ialah langkah-langkah implementasi ataupun PJBL. Yang pertama, tahap pertama ialah penentuan pertanyaan dasar. Kegiatan ialah menyusun pertanyaan kunci proyek. Hasil yang diharapkan ialah fokus masalah komunikasi teridentifikasi. Kemudian yang kedua, perencanaan proyek. Kegiatan membuat rancangan model komunikasi dan hasil yang diharapkan ialah draft model dan nilai-nilai Islam yang digunakan. Dan yang ketiga ya penyusunan jadwal. Kegiatan menentukan waktu pelaksanaan. Hasil yang diharapkan ialah telah dilakukan selama seminggu lamanya. Dan yang keempat ialah pelaksanaan dan pemantauan. Kegiatan observasi dan wawancara lembaga. Hasil yang diharapkan ialah data pola komunikasi nyata. Dan yang kelima, tahap kelima ialah uji coba dan evaluasi. Kegiatan simulasi komunikasi Islami di kelas dan hasil yang diharapkan ialah catatan hasil simulasi. Dan yang keenam, refleksi dan presentasi. Kegiatan yakni menyusun laporan dan video yang hasil diharapkan ialah produk akhir dan proyeksi video yang ada di video kali ini. Kemudian bab yang selanjutnya ialah hasil penelitian. Dari hasil observasi dan simulasi, model komunikasi Islami berbasis musyawarah dan tabayun terbukti meningkatkan pemahaman antar pihak dan mengurangi miskomunikasi. Nilai-nilai ukhuwah juga menumbuhkan sikap saling menghormati di lingkungan kerja. Rekomendasi ialah yang pertama, lembaga pendidikan Islam sebaiknya membentuk sistem komunikasi resmi berbasis nilai-nilai Islam. Yang kedua, kepala madrasah atau kiai perlu memfasilitasi musyawarah rutin antara guru dan staf. Dan yang ketiga ialah menggunakan media komunikasi digital secara bijak dan penuh tanggung jawab. Bab yang terakhir ialah kesimpulan dan penutup. Berdasarkan hasil analisis dan rancangan proyek yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam menciptakan efektivitas dan keharmonisan di lingkungan lembaga pendidikan Islam, khususnya pesantren. Melalui penerapan sistem komunikasi yang terencana, terbuka, dan berlandaskan nilai-nilai Islam seperti musyawarah, amanah, ukhuwah, dan tabayun, maka proses koordinasi antar unsur lembaga, mulai dari pimpinan, kiai, guru, staf, pengurus, hingga santri, dapat berjalan lebih lancar dan produktif. Dengan demikian, komunikasi organisasi yang Islami bukan sekedar alat untuk menyampaikan informasi, tetapi juga menjadi sarana dakwah, pembentukan karakter, dan penguat solidaritas antar anggota lembaga pendidikan Islam. Demikian laporan presentasi daripada tugas PJBL dengan mata kuliah komunikasi organisasi. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf dan terima kasih atas perhatian. Syukran jazilan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.